saya Siti Lailatul Muslika. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sifat-sifat cahaya yang merupakan materi pembelajaran dari Pendidikan Kesetaraan Paket B. Setiap aktivitas manusia pasti memerlukan cahaya baik di siang hari ataupun di malam hari. Di siang hari menggunakan cahaya dari matahari, sedangkan di malam hari menggunakan cahaya lampu. Tahukah kamu jika tidak ada cahaya, apakah manusia tetap bisa melihat? Setelah ini kita akan mempelajari bagaimana sifat-sifat cahaya. Tahukah kamu benda dapat dilihat karena adanya cahaya, baik yang memancar atau yang dipantulkan dari benda itu sendiri. Menurut sumbernya, cahaya dibedakan menjadi dua. Yang pertama, cahaya yang memancar dari benda itu sendiri. Contohnya adalah matahari, senter, lampu, dan lain-lain. Dan yang kedua adalah cahaya hasil dari pantulan sebuah benda. Contohnya adalah bolpen ini. Bolpen ini berwarna pink, artinya adalah cahaya yang dipantulkan oleh bolpen ini berwarna pink. Warna selain warna pink diserap oleh benda ini sehingga bolpen ini nampak berwarna pink. Cahaya yang sering kamu lihat merupakan cahaya tampak. Cahaya tampak terdiri dari semua warna pelangi, yaitu Menjiku Hibiniu. Sebuah benda akan berwarna putih jika benda tersebut memantulkan semua cahaya. Sebaliknya, sebuah benda akan berwarna hitam jika benda tersebut menyerap semua cahaya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan sifat-sifat cahaya berikut ini. Sifat cahaya yang pertama yaitu cahaya merambat lurus. Benarkah cahaya merambat lurus? Kamu dapat membuktikannya melalui kegiatan berikut ini. Cahaya merambat lurus dapat kita lihat ketika cahaya matahari masuk ke suatu ruangan melalui celah seperti pintu atau jendela. Segala cahaya merambat lurus dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari karena memberikan keuntungan pada manusia. Contoh lain dari cahaya merambat lurus adalah cahaya senter yang berbentuk garis lurus dan cahaya mercusuar di pinggir pantai. Sifat cahaya yang kedua yaitu cahaya dapat menembus benda bening. Cahaya menembus benda bening terlihat ketika kamu menerawang plastik bening, gelas kaca bening, dan lain-lain. Cahaya ketika mengenai benda gelap seperti mobil, pohon, tangan, dan lain-lain akan membentuk sebuah bayangan. Cahaya yang melewati benda gelap tersebut tidak akan tembus sehingga membentuk sebuah bayangan. Segala benda bening dapat ditembus oleh cahaya termasuk mika, plastik, kaca, air jernih, dan botol bening. Sifat ini dapat dibedakan menjadi tiga: benda bening, benda translusen, dan benda tidak tembus cahaya. Benda bening atau benda transparan adalah segala benda yang dapat ditembus atau dilewati cahaya. Benda bening kemudian meneruskan segala cahaya yang mengenainya. Contohnya adalah kaca bening dan air jernih. Benda translusen adalah benda-benda yang hanya dapat meneruskan sebagian dari cahaya yang diterimanya, tidak semua cahaya. Contohnya adalah air kotor atau air keruh, dan bohlam susu. Benda tidak tembus cahaya adalah benda gelap yang tidak dapat ditembus oleh cahaya sama sekali. Benda ini hanya dapat memantulkan cahaya yang mengenainya. Contohnya adalah kayu, tembok, dan besi. Sifat cahaya yang ketiga yaitu cahaya dapat dipantulkan. Pernahkah kamu mengamati benda-benda di sekitar kita? Mengapa mata kita dapat melihat benda-benda tersebut? Benda-benda tersebut dapat terlihat oleh mata kita karena benda tersebut memantulkan cahaya yang diterimanya. Contohnya adalah bolpen pink ini. Bolpen pink ini memantulkan cahaya berwarna pink dan menyerap semua cahaya yang selain berwarna pink, sehingga bolpen ini nampak berwarna pink. Contoh lain adalah kertas ini. Kertas ini berwarna putih karena kertas ini memantulkan semua cahaya yang diterimanya, sehingga kertas ini nampak berwarna putih. Ketika suatu benda terkena cahaya, cahaya tersebut akan mengenai benda dan dipantulkan. Pemantulan cahaya dapat dibagi menjadi dua: pemantulan teratur dan pemantulan baur. Pemantulan teratur adalah ketika pantulan dari pemantulan yang berkas cahayanya sejajar. Pemantulan ini dapat terjadi jika cahaya mengenai benda dengan permukaan rata dan mengkilap atau licin seperti cermin. Oleh karena itu, cermin dapat memantulkan cahaya paling sempurna dalam pemantulan teratur, baik itu menggunakan cermin cembung ataupun cermin cekung. Karena cahaya dipantulkan dengan arah sejajar, bayangan benda dapat dibentuk dengan baik.
Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika kita bercermin. Pemantulan baur atau difus adalah ketika cahaya memantul ke segala arah secara tidak teratur, karena adanya berkas cahaya yang memantul pada permukaan kasar atau tidak rata. Contohnya adalah pemantulan cahaya pada tembok, kayu, batu, dan tanah. Sifat cahaya yang keempat yaitu cahaya dapat dibiaskan. Ketika sebuah cahaya melewati dua zat yang berbeda kerapatannya, cahaya tersebut akan dibelokkan. Untuk lebih mudah memahaminya, mari kita lihat ilustrasi berikut ini. Pembiasan cahaya adalah ketika cahaya merambat ke segala arah. Ketika cahaya merambat melalui dua medium yang memiliki kerapatan optik yang berbeda, maka cahaya akan mengalami perubahan arah rambat. Beberapa contoh cahaya yang dapat dibiaskan adalah pensil ketika dimasukkan ke dalam gelas berisi air jernih. Ikan dalam akuarium yang akan terlihat lebih besar dan dekat. Kolam atau sungai dengan air jernih yang akan terlihat dangkal. Melihat bintang dengan teropong, dan melihat benda kecil menggunakan lup atau mikroskop. Sifat cahaya yang kelima yaitu cahaya dapat diuraikan. Contohnya adalah pelangi. Pelangi terjadi ketika cahaya matahari diuraikan oleh titik-titik air di awan, sehingga terbentuk warna-warna pelangi. Ketika cahaya diuraikan, terjadi yang namanya dispersi cahaya. Contoh paling mudah dari sifat ini adalah terbentuknya pelangi yang biasanya muncul setelah hujan turun. Contoh lainnya adalah gelembung sabun yang memiliki banyak warna setelah terkena cahaya yang membentuk warna putih jika diputar. Sifat cahaya yang keenam yaitu cahaya dapat mengalami interferensi. Apa itu interferensi? Interferensi adalah satu gelombang baru hasil perpaduan dari dua gelombang atau lebih. Interferensi hanya terjadi jika memenuhi dua syarat. Yang pertama, kedua gelombang harus koheren dan frekuensi yang sama. Yang kedua, kedua gelombang harus memiliki amplitudo yang hampir sama. Interferensi adalah satu gelombang baru yang dihasilkan oleh perpaduan dua gelombang atau lebih. Interferensi hanya terjadi jika memenuhi dua syarat berikut. Yang pertama, kedua gelombang cahaya harus koheren dan frekuensi yang sama. Yang kedua, kedua gelombang cahaya harus memiliki amplitudo yang hampir sama. Contoh dari sifat cahaya ini adalah cahaya pada kaset dan air kolam yang terlihat warna-warni. Contoh lain dari interferensi yaitu gelembung sabun yang terlihat warna-warni. Hal itu terjadi karena sinar matahari terdiri dari banyak warna yang masuk ke dalam lapisan tipis sabun lalu dipantulkan. Karena pemantulan yang tidak merata, mengakibatkan warna gelembung seolah-olah bergerak. Sifat cahaya yang ketujuh yaitu cahaya dapat mengalami difraksi. Difraksi atau pelenturan terjadi pada saat ada celah sempit. Sifat ini terjadi ketika ada pembelokan arah rambat gelombang yang disebabkan oleh celah sempit tersebut. Difraksi atau pelenturan terjadi pada saat ada celah sempit. Sifat ini terjadi ketika ada pembelokan arah rambat gelombang yang disebabkan oleh celah sempit tersebut. Contoh difraksi dalam kehidupan sehari-hari yaitu bangunan yang menggunakan kaca dan kores intan agar cahaya dapat masuk ke dalam ruangan. Contoh lainnya yaitu sinar matahari yang dikelilingi garis melingkar dan terang. Sifat cahaya yang kedelapan yaitu cahaya dapat mengalami polarisasi. Apa itu polarisasi? Polarisasi cahaya adalah ketika sebagian arah getar cahaya terserap. Akibatnya cahaya tersebut kehilangan sebagian besar arah getarnya. Polarisasi cahaya adalah ketika sebagian arah getar cahaya terserap. Akibatnya cahaya tersebut akan kehilangan sebagian besar arah getarnya. Selanjutnya kita akan belajar mengenai alat-alat optik. Apa saja sih alat-alat optik itu dan bagaimana alat-alat optik tersebut menangkap cahaya? Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat penjelasan berikut ini. Alat optik yang pertama adalah mata. Mata manusia merupakan indera penglihatan yang sangat penting bagi manusia. Tuhan Yang Maha Kuasa menciptakan mata pada manusia agar manusia dapat melihat. Manusia memiliki sepasang mata yang berbentuk seperti bola dan terletak di dalam rongga mata. Lalu, apa saja sih bagian-bagian dari mata itu? Mari kita simak ilustrasi berikut ini.
Selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana sih cara kerja mata kita. Kamu telah mempelajari bahwa kita dapat melihat benda jika ada cahaya. Cahaya dipantulkan oleh benda tersebut menuju ke mata kita. Pemantulan cahaya tersebut akan diterima oleh kornea. Selanjutnya, oleh lensa mata, cahaya tersebut dibiaskan sehingga terbentuk bayangan terbalik pada retina. Selanjutnya, syaraf-syaraf pada retina akan menyampaikan informasi bayangan menuju ke otak. Otak akan mengolahnya sehingga kamu dapat melihat benda yang sebenarnya. Bayangan benda yang terbentuk pada retina adalah nyata, diperkecil, dan terbalik. Mata kita bisa melihat suatu benda karena ada berkas cahaya yang datang dari benda tersebut menuju ke mata kita. Berkas cahaya yang masuk ke mata kemudian dibiaskan sebagian besar oleh kornea mata dan difokuskan oleh lensa mata ke retina. Bayangan benda yang terbentuk pada retina ini bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil. Selanjutnya, energi cahaya di retina diubah menjadi sinyal listrik dan dibawa oleh syaraf optik ke otak. Lalu diterjemahkan oleh otak sebagai suatu benda yang tegak. Lalu, apa saja sih kelainan atau gangguan pada mata? Manusia memiliki mata di sebelah kiri dan sebelah kanan. Kehilangan atau kerusakan salah satu bola mata dapat mengganggu penglihatan kita. Berikut ini merupakan penjelasan beberapa kelainan atau gangguan pada mata manusia. Kelainan mata yang pertama yaitu rabun jauh atau miopi. Rabun jauh atau miopi disebabkan karena jarak titik api lensa mata terlalu pendek atau lensa mata terlalu cembung. Titik api adalah pusat pertemuan sinar yang masuk ke mata yang sudah dipecah oleh lensa. Jadi, cahaya yang masuk ke mata jatuh di depan retina sehingga mata tidak dapat melihat benda yang jauh. Penderita rabun jauh atau miopi dapat ditolong menggunakan kacamata berlensa cekung. Lensa cekung ini akan menempatkan bayangan benda tepat pada retina. Kelainan mata yang kedua yaitu rabun dekat atau hipermetropi. Rabun dekat atau hipermetropi disebabkan karena lensa mata terlalu pipih. Titik api lensa berada di belakang retina sehingga mata tidak dapat melihat benda-benda dekat. Penderita rabun dekat atau hipermetropi ini dapat ditolong menggunakan kacamata berlensa cembung. Dengan lensa cembung ini, sinar yang masuk ke mata dan jatuh di belakang retina akan dikembalikan tepat pada retina. Kelainan mata yang ketiga yaitu mata tua atau presbiopi. Mata tua atau presbiopi adalah kelainan mata yang disebabkan karena faktor usia, sehingga daya akomodasi mata berkurang. Penderita ini tidak dapat melihat benda dekat dan benda jauh dengan jelas. Penderita ini harus menggunakan kacamata berlensa cekung dan cembung sekaligus. Kelainan mata yang keempat yaitu astigmatisme. Apa itu astigmatisme? Astigmatisme adalah kelainan mata yang disebabkan karena kelengkungan kornea yang tidak berbentuk seperti bola, sehingga sinar-sinar yang masuk ke mata tidak dapat dipusatkan dengan sempurna. Akibatnya, benda yang dilihat ada bayangannya. Penderita ini dapat ditolong menggunakan kacamata berlensa silindris. Alat optik yang kedua yaitu lup. Lup disebut juga dengan kaca pembesar atau suryakanta. Alat ini biasanya digunakan oleh tukang jam tangan. Lup menggunakan lensa cembung. Lup digunakan untuk melihat benda-benda yang berukuran kecil sehingga nampak besar. Alat optik yang ketiga yaitu mikroskop. Mikroskop adalah alat yang digunakan di laboratorium untuk mengamati benda yang ukurannya sangat kecil. Mikroskop dapat memperbesar bayangan benda hingga ratusan hingga ribuan kali. Mikroskop terdiri dari dua lensa cembung. Yang pertama, lensa okuler, yaitu lensa yang dekat dengan mata. Yang kedua, lensa objektif yang letaknya dekat dengan benda yang diamati. Alat optik yang keempat adalah kamera. Kamera adalah alat yang digunakan untuk memotret. Kamera menggunakan lensa positif. Lensa positif tersebut disanggah oleh sebuah tabung yang dapat digeser ke depan dan ke belakang agar bayangan benda jatuh pada film. Kamera mempunyai diafragma yang fungsinya mirip dengan iris mata manusia. Dengan diafragma tersebut dapat mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk.
Berikut ini merupakan bagian-bagian dari kamera serta cara kerja kamera yang hampir sama dengan mata. Hubungan mata dan kamera. Pada dasarnya, prinsip kerja kamera sama dengan mata. Jika pada mata terdapat iris yang berfungsi membentuk pupil, maka pada kamera terdapat diafragma yang berfungsi membentuk apertur. Perbedaan antara mata dan kamera yang terletak pada jarak pemfokusan cahaya. Jika pada mata, jarak bayangan adalah tetap dan pemfokusan dilakukan dengan mengubah jarak fokus lensa oleh otot akomodasi. Sedangkan pada kamera, pemfokusan dilakukan dengan mengubah jarak bayangan, yaitu jarak antara film dengan lensa. Tempat terbentuknya bayangan. Pada mata, bayangan terbentuk pada retina, sedangkan pada kamera, bayangan akan dibentuk oleh film. Pada retina, terdapat sel-sel yang sangat peka terhadap rangsangan cahaya. Sedangkan pada kamera, fungsi sel-sel fotoreseptor digantikan oleh plat film. Sama halnya seperti mata, bayangan yang dibentuk pada kamera pun adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Agar mata dapat melihat bayangan dengan tegak, maka pada kamera dipasang cermin dan prisma segi 5. Refleksi cermin dan prisma akan menghasilkan bayangan yang tegak. Alat optik yang kelima adalah teleskop. Teleskop atau teropong adalah alat yang digunakan untuk melihat benda-benda yang letaknya sangat jauh seperti di luar angkasa. Dengan teleskop, benda-benda di luar angkasa akan terlihat lebih dekat. Selain teleskop bintang yang berada di bumi, ada juga teleskop yang berada di luar angkasa. Teleskop ini disebut dengan teleskop Hubble. Teleskop Hubble dikendalikan oleh stasiun luar angkasa yang letaknya di bumi. Teleskop Hubble digunakan untuk memotret kejadian-kejadian yang berada di luar angkasa. Alat optik yang keenam adalah periskop. Periskop adalah alat yang digunakan oleh awak kapal laut yang berada di kedalaman laut untuk dapat mengamati permukaan laut. Periskop ini menerapkan sifat cahaya berupa pemantulan. Cahaya dari permukaan laut akan ditangkap oleh sebuah cermin, kemudian dipantulkan menuju mata pengamat yang berada di kapal selam. Periskop ini menggunakan 2 buah cermin. Sekian penjelasan mengenai sifat-sifat cahaya yang dijelaskan melalui video ini. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.